Hai, kembali bersama saya Gabriel. Di video kali ini saya mau bagi pengalaman kepada teman-teman sekalian bagaimana saya berhasil mendapatkan 1 miliar lebih sedikit dari yang namanya Google AdSense dan blog. Nah, saya mau ceritakan pengalaman saya ini mulai dari awal saya bermain Google AdSense sampai saat ini. Apa faktor-faktor yang membuat saya bisa menghasilkan sekian, dan apa faktor-faktor lain yang membuat penghasilan saya juga fluktuatif naik turun ya. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita lihat screen record dari akun AdSense saya. Oke, sebentar. Ya, kita mulai ya. Jadi, ini akun Google AdSense saya. Ini ada angka-angka, Anda nggak usah terlalu perhatikan dulu, karena nanti Anda bingung, tapi Anda ikuti saja penjelasan saya part by part ya. Oke, saya mau kasih lihat dulu penghasilan saya selama ini. Jadi, saya itu mulai berpenghasilan dari Google AdSense mulai dari bulan Juni 2015 ya. Bulan Juni 2015 sampai sekarang Juni 2021. Berarti ada 15 ke 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 tahun saya dapat 1 miliar. Nah, ini disclaimer dulu ya. Saya nggak pernah bilang saya dapat 1 miliar per bulan, 1 miliar per minggu. 1 miliar selama 6 tahun. Oke. Silakan dilanjut. Kita akan lihat lewat payment dulu ya. Kita lihat payment. Terus sebentar. Kita lihat payment. Oke, view transaction. Terus kita ganti ini kepada payment. Ini all time ya. Kita mau lihat penghasilan all time. Nah, ini tinggal di-download di sini. Oke, kita buka. Nah, silakan perhatikan angka-angka di tabel ini ya. Nah, jadi mulai dari atas ini penghasilan pertama saya dari Google AdSense yaitu $230. Bulan berikutnya sama 200, bulan-bulan berikutnya mulai naik ya. Jadi ini penghasilan saya mulai bulan, ini tulisannya Januari ya, tapi karena reportnya memang mulai dari awal tahun, jadi penghasilan saya sebetulnya mulai di bulan Juni ya. Ini bulan Juni tahun 2015. Nah, meningkat terus di sini sampai 1000. Nah, kalau Anda perhatikan, ada waktunya puncaknya saya bisa mendapatkan sekitar $3.000 ke atas setiap bulan. Ini sekitar 40 sampai 50 juta rupiah pada saat itu. Tapi belakangan nilainya turun. Anda bisa lihat ini kembali turun sampai ke angka 400, 300, terus sampai pernah 200, dan belakangan ya stabil ya di angka 400, 300, 400. Ya, Anda lihat sendirilah. Nah, totalnya berapa yang saya dapatkan selama 6 tahun ini? Ini angkanya ya. $79.811. Nah, berapa ini? 79.000. Coba kita kalkulator ya. 79.811 dikali, saya akan kali 13.500 ya. Karena dolar fluktuatif ya dari tahun 2015 sampai sekarang udah 14.000. Waktu itu masih 13.000-an. Jadi saya ambil nilai tengah. Kalau dikali 13 berarti penghasilan saya selama 6 tahun adalah 1.077 juta sekian. Kalau ini dibagi 6 tahun berarti setiap tahun saya dapatnya sekian ya, 179 juta. Kalau dibagi bulan 2 bagi 12 berarti saya dapatnya setiap bulan sekitar 15 juta rupiah. Jadi selama 6 tahun rata-rata setiap bulan saya dapat 15 juta rupiah. Apakah ini nilai yang bombastis? Buat saya nilainya cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena saya punya income source dari beberapa pekerjaan yang lain juga ya. Nah, mengingat waktu yang saya gunakan, sumber daya yang saya gunakan untuk membangun website atau blog-blog saya yang dimonetisasi lewat Google AdSense, saya merasa penghasilan ini sangat baik. Kenapa? Karena setiap minggu saya hanya menggunakan waktu tidak lebih dari 5-6 jam. Tidak lebih 5-6 jam. Saya hanya menggunakan waktu untuk update artikel
di mana saya sudah punya penulis-penulis saya sendiri. Waktu itu saya punya penulis 2 orang. Jadi blog saya yang menghasilkan 1 miliar lebih ini sebenarnya 1 blog saja. 1 blog utama saja. 90% penghasilannya dari 1 blog. Ada 1 blog lagi yang menyumbang sekitar 10%. Ya. Jadi dari 1 blog, ini bahasa Inggris blognya ya. Blog bahasa Inggris saya bisa menghasilkan sekitar 1 miliar selama 6 tahun. Oke. Nah, sekarang saya mau ceritakan dulu kenapa yang awalnya naik sampai $3.000 bisa turun ke $6.000. Oh iya, sebelumnya saya menerima pembayaran kan lewat bank. Nah, pembayaran terakhir saya terima itu bulan kemarin ya. Nah, ini SMS kreditnya ya. Jadi, saya pakai Bank Mandiri, saya mendapatkan 6.960.000 pada bulan Juni tanggal 22 kemarin ya. Jadi setiap bulan ini bukti pembayaran dari Google AdSense. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Kenapa yang tadinya naik sekarang turun? Oke, saya stop screen dulu. Ya, jadi saya cerita sedikit ya. Jadi dari cerita ini, mohon Anda belajar kalau bikin blog, bagaimana caranya supaya tidak seperti saya. Naik, turun, jeblek. Jadi, topik yang saya tulis di blog saya. Jadi blog saya ini adalah blog tentang kesehatan ya, juga kecantikan. Nah, biar enak ngomongnya. Blog tentang kesehatan dan kecantikan ya. Jadi karena saya mengawali karir saya dalam dunia perblogan dengan topik ini. Topik saya waktu itu jualan produk kecantikan, kesehatan. Jadi saya bikin artikel-artikel juga, artikel informatif mengenai kesehatan dan kecantikan. Oke. Pada awal bikin trafficnya naik banyak ya, mulai banyak, penghasilannya ikut naik. Tapi di tengah-tengah antara tahun 2015 sampai tahun 2021 ini, ketika Anda lihat penghasilan saya mulai turun itu ya, Google sebagai mesin pencari, dia mengeluarkan sebuah update atau algoritma update yang menyasar website-website yang membahas tentang hal-hal medis. Waktu itu orang sebutnya medical update ya. Jadi karena bagi Google, ketika seseorang memberikan saran-saran medis, memberikan nasihat-nasihat yang hubungannya dengan kesehatan, di mata Google itu serius. Sehingga yang memberikan saran medis, artikel medis adalah harusnya orang yang berkompeten, yang punya background medis. Saya kan bukan dokter, apalagi perawat, apalagi apapun itu ya. Pokoknya saya nggak punya background medis. Sehingga profil saya, pemilik website, juga saya tidak munculkan, sehingga website saya yang membahas tentang artikel-artikel kesehatan seolah-olah mungkin ketika update Google ini berlangsung tidak kredibel. Blog saya dianggap tidak kredibel, padahal artikel-artikelnya sebenarnya ditulis dan diriset dengan baik. Sepertinya Google mau kalau blog tentang kesehatan yang menulis itu memang haruslah seorang dokter atau seorang pakar nutrisi, pakar kesehatan. Dan bagaimana Google tahu dokter atau praktisi yang menulis? Biasanya mereka akan punya profil-profil di sosial media yang memperkenalkan atau dikenal dia sebagai seorang pakar medis atau dokter ya. Jadi website-website besar yang membahas tentang kesehatan, yang memang punya dokter-dokter dan pakar-pakar kesehatan, website itu tetap jaya, nggak ada masalah. Nah, website-website seperti saya yang membahas tentang kesehatan, padahal saya bukan pakar medis, nah itu yang rontok-rontok ya. Nah, sampai saat ini websitenya memang pengunjungnya berturun, tapi penghasilannya masih ada. Seperti tadi ya, setiap bulan saya dapat 5-6 juta tanpa ngapa-ngapain. Saya cuma bayar hosting 1 bulan $8 ya. Jadi uang jajan yang lumayan buat saya juga. Jadi sampai kapan akan berpenghasilan seperti itu? Ya nggak tahu, terserah Google ya. Kalau ada update lagi, mana tahu naik lagi, atau malah kandas di telan bumi. Oke, jadi pertanyaannya, apakah Anda juga bisa menghasilkan lewat Google AdSense? Apakah Google AdSense dan blog masih potensial? Jawabannya yes, masih sangat potensial. Tapi apakah lebih susah? Ya, jauh lebih susah sekarang dibandingkan dulu. Kenapa? Alasan pertama adalah karena banyak website besar yang authority, mereka mulai merambah ke berbagai macam topik, sehingga persaingannya menjadi keras, menjadi tinggi, menjadi lebih susah bagi website-website personal seperti punya Anda, punya saya, untuk bersaing di halaman satu Google. Meskipun bukannya tidak mungkin, bisa, ada caranya. Salah satunya riset kata kunci yang persaingannya masih oke, dan lain-lain. Oke?
Jadi itu pertama, bisa tapi susah. Jadi kalau Anda sedang berencana untuk menghasilkan uang lewat Google AdSense, silakan diteruskan. Tapi ingat, ini bukan jalan pintas atau jalan instan. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan untuk menghasilkan jumlah yang signifikan. Dalam artian mungkin anggaplah lebih dari gaji UMR. Tapi kalau Anda tekun, Anda rajin nulis, Anda belajar SEO juga, cara menaikkan peringkat sebuah website, saya yakin dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun Anda sudah bisa berpenghasilan lewat Google AdSense. Di video ini saya nggak akan bahas teknik cara bikin websitenya, cara riset kata kunci, cara backlink, cara SEO, dan lain-lain, karena akan terlalu melebar. Tapi ini menunjukkan bahwa salah satu cara berpenghasilan online lewat website adalah dengan bekerja sama dengan Google, yaitu Google AdSense. Menghasilkan? Ya, menghasilkan. Apakah prospek? Prospek sekali, asal Anda tekun terus mengerjakan website Anda siang malam. Enggak ya? Ya, secara teratur lah pokoknya. Oke, jadi semoga video ini menginspirasi Anda bahwa Google AdSense masih menjanjikan sampai saat ini, meskipun lebih susah. Dan kalau Anda punya pertanyaan, punya saran, silakan tulis di komentar. Silakan subscribe, share video ini juga kalau Anda suka. Baik, sampai jumpa di video-video berikutnya.